Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasihat ke-15, 8 wasiat Hatimul Asam rahimahullahu ta'ala. Hatimul Asam adalah seorang waliullah yang berasal dari negeri Khurasan. Khurasan itu Iran. Beliau salah seorang tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wafat tahun 237 Hijriah. Wahai anakku yang tercinta, Imam Hatimul Asam pernah ditanya oleh gurunya Imam Syakik Al-Balkhi rahimahumallahu ta'ala. Ujar gurunya, engkau telah belajar daripadaku selama 30 tahun lamanya. Maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripadaku, wahai Hatimul Asam? Hatimul Asam menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faidah daripada segala yang aku pelajari. Pada himmahku 8 faidah ini sudah memadak untukku, sudah cukup untukku. Karena aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraanku pada hari kiamat nanti. Jadi 30 tahun menuntut ilmu, 8 macam inilah kesimpulan daripada yang dituntut selama 30 tahun oleh Hatimul Asam kepada gurunya Syakik Al-Balkhi itu. Lalu Imam Syakik berkata, apa dia 8 faidah itu? Imam Hatimul Asam menjawab, 8 faidah itu ialah: faidah yang pertama, sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan diasyikinya. Aku melihat makhluk Allah, lalu setiap makhluk itu ada mempunyai sesuatu yang dikasihi, ada sesuatu yang dicintai. Itu setiap makhluk aku lihat pasti ada yang disayanginya, ada yang dicintainya. Dan aku melihat pula bahwa ada sebagian daripada sesuatu yang dikasihi itu hanya menemani kekasihnya sehingga sampai ia sakit saja. Kekasih yang kita kasihi ternyata dia mau menemani kita hanya sampai kita sakit. Nah, begitu kita sakit, ia sudah kada mau lagi mengawani kita. Nah, ini contohnya adalah kedudukan atau pangkat atau jabatan. Nah, bila kita sudah sakit, kita kada kawa apa-apa lagi, diganti orang kita. Nah, kada kawa fungsi lagi. Jabatan apakah itu? Kalau kita sudah kada kawa apa-apa lagi, sakit, maka otomatis orang perlu kita kada kawa melayani. Nah, diganti orang. Nah, padahal jabatan ini sangat kita cintai, sangat kita sayangi. Ternyata inya hanya bisa menemani kita sampai kita sakit. Begitu sakit, jabatan diambil orang. Dan ada pula yang senantiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur. Ada pula kekasih
yang menemani sampai ke dalam kubur. Manakala yang lain akan terus balik dan tidak mau untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur, ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri di dalam kubur. Lalu aku terus berpikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahwa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia yang mengiringi kekasihnya ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman yang setia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan saleh. Selain daripada amal saleh. Jadi harta yang kita cintai, yang kita sayangi, kada kawa masuk ke dalam kubur. Yang kita pakai gini diambil orang. Keluarga jelas sudah kada mau masuk ke dalam kubur juga mengawani. Nah, selain yang mau masuk ke dalam kubur adalah amal soleh. Sembahyang kita membaca Quran. Nah itu yang menemani kita ke dalam kubur. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan soleh. Maka aku terus menjadikan amalan soleh ini sebagai teman dan kekasihku, supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghibur hatiku, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian di dalam kubur itu. Nah, artinya ini bukan larangan menyayangi harta, bukan larangan menyayangi keluarga, bukan larangan menyayangi jabatan, tetapi Sidin di sini menjelaskan bahwa agar sayang kepada hal-hal itu masih di bawah dibanding dengan sayangnya kita kepada amal saleh. Nah, ayo aja sayangi keluarga, tapi kita lebih sayang amal saleh. Jangan sampai kita mengurusi keluarga lalu kita kada lagi beramal. Nah, ini ngarannya salah. Karena yang kita perjuangkan harta benda keluarga ini kada kau mengawani kita sampai akhir. Jadi sayangi aja keluarga, tapi amal saleh lebih sayang lagi. Sayangi aja harta, tapi harta ini disayangi supaya jadi amal saleh. Nah, jabatan disayangi supaya jabatan itu jadi amal saleh. Manusia yang rugi adalah manusia yang mengurusi jabatan, mengurusi keluarga, mengurusi harta, meninggalkan amal saleh. Nah, ini yang rugi. Ini yang rugi. Jadi mati-matian menyayangi harta, kedudukan, keluarga. Amal saleh kada tak urus lagi, amal saleh ketinggalan. Padahal yang bujur-bujur membantu kita kena di akhirat, mulai dalam kubur sudah kelihatan itu adalah amal saleh. Nah, jadi Jarh Hatimul Asam, aku sudah menyimpulkan bahwa yang perlu aku sayangi, yang perlu aku perbanyak ternyata adalah amal saleh, bukan yang lain itu. Nah, itu faidah pertama yang kukaji selama 30 tahun tadi. Faidah kedua, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini senantiasa mengikuti kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya nafsu itu. Karena nafsu ini selalu menjanjikan kelezatan yang cepat. Nafsu ini menjanjikan kebahagiaan yang cepat tanpa memandang akibat. Nah, itu gawian nafsu.
Sifat nafsu memang demikian. Penting ambil ini keuntungan, makan ini yang lezat. Urusan akibat tuh kaina. Urusan akibat tuh kada ada urusan. Itulah nafsu. Lain dengan akal. Nah, kalau akalnya selalu memandang akibat. Makan ini akibatnya apa? Melakukan ini akibatnya apa? Nah, itu akal. Itu akalnya bertolak belakang dengan nafsu 180 derajat. Nafsu ini memikirkan yang segera, sedangkan akal memandang akibat. Nah, aku melihat, ujar Imam Hatimul Asam, manusia ini selalu menuruti kehendak nafsunya. Kehendak nafsu. Kadang memikirkan akibat. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maksudnya, dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan ia menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka akan dijadikan baginya surga itu sebagai tempat tinggalnya. Nah, orang yang mampu menahan nafsu itu dijanjikan Allah surga tempatnya. Menahan nafsu ini artinya bukan menahan 100%. Amun nafsu ditahan 100%, matian kita. Nafsu itu ditahan bila mana kada sesuai dengan petunjuk akal. Nafsu diteruskan bila sesuai dengan petunjuk akal. Ini. Nafsu hendak ini, akal kita fungsiakan, mun aku ambil tuh akibatnya apa? Oh, akibatnya bagus, bisa bagus. Akibatnya ini itu kebaikan. Nah, laksanakan. Kehendak nafsu ini, tapi akibatnya nih bisa jadi dosa, bisa jadi maksiat, jadi mudarat. Nah, akal kada memberi akan tahan. Nah, itu artinya menahan nafsu, bukan menahan seluruhnya kada. Nah, nafsu ini kayaknya kalau sudah selalu ditahan demikian, ini kadang memerlukan akal lagi, sudah menjadi nafsu mutmainnah itu. Kadang memerlukan petunjuk orang lagi. Kalau sudah nafsu jadi mutmainnah, ini kebiasaan sebelah ini ditahan, belah ini ditarusakan, ini ditahan, ini tarusakan. Kebiasaan. Akhirnya nafsu kita ini ampihnya bakal hendak lawan yang kada baik, selalu kehendaknya yang baik. Nah, jadi nafsu mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah. Nah, jadi Allah berfirman ini, bila mana orang yang mampu mengendalikan nafsunya, maka dijadikanlah surga sebagai tempat tinggalnya. Daripada pemikiranku, ujar Imam Hatimul Asam tadi, terhadap ayat ini maka timbul satu keyakinan di dalam hatiku bahwa Al-Quran itu adalah benar dan nafsu itu mesti dimusuhi. Lalu aku pun menjadikannya sebagai musuh dan aku berjuang untuk menentangnya, dan aku tidak memanjakannya sehingga ia tunduk kepadaku dan ia merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi akhirnya nafsu ini ku jadikan musuh, selalu ku tentang apa kehendaknya, akhirnya nafsuku ini jinak dengan taat dan ibadah kepada Allah. Nah, jadi artinya kesimpulan yang kedua yang didapat selama sekian tahun tadi, bahwa adalah menahan kehendak nafsu, jangan selalu dituruti. Faedah ketiga yang didapat oleh Imam Hatimul Asam,
Sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan harta benda dunia ini sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia menahannya dan tidak mau mendermakannya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma'indakum yanfat wa ma'indallahi baq. Maksudnya apa yang ada di sisimu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang ketiga, bahwa sigin kada melarang orang mencari harta, kada melarang orang berusaha, tapi yang dilarang itu adalah mencari harta untuk mengumpulkannya, untuk memperbanyaknya tanpa memikirkan bekal di akhirat daripada harta benda itu. Ujar Nabi kita bahwa beliau bersabda, harta engkau itu sebenarnya adalah sesuatu yang telah kamu sedekahkan. Itulah yang sebenarnya harta engkau. Harta yang kita berikan kepada orang lain, sedekahkan atau hadiahkan, itulah yang punya kita sebenarnya. Nah, itu punya kita. Pakaian yang sedang kita pakai ini, itulah yang pakaian punya kita. Makanan yang sedang kita makan itu, itulah makanan yang punya kita. Nah, selain pada itu belum tentu ampun kita. Belum tentu ampun kita. Jadi kadang mustahil orang di dalam dunia ini kaya raya, di akhirat miskin, di akhirat kena miskin, hina. Kenapa? Karena kekayaannya ditinggalnya di dunia. Kekayaan ditinggal di dunia. Mobil ditinggal, rumah mewah ditinggal, ruko toko ditinggal, permata berlian ditinggal di dunia. Di akhirat miskin, mengemis, sana kemari minta. Nah, itu kenapa? Karena kekayaan tertinggal di dunia. Ada sebagian lagi orang yang dunia kaya, akhirat kaya. Nah, ini orang yang menjaga keseimbangan. Di dunia ada harta yang digunakannya untuk keperluannya dan keluarga, tapi di akhirat pun demikian. Sebagaimana dia bangun rumah di dunia, dia bangun rumah di akhirat. Dia beli kebun di dunia, nukar kebun sagan akhirat. Bangun toko di dunia, bangun toko sagan di akhirat. Nukar mobil sagan dunia, nukar mobil sagan akhirat. Mati, dunia akhirat kaya. Dunia akhirat kaya. Nah, itulah yang dimaksud Allah dengan firman-Nya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Nah, dalam dunia ini sugih, di akhirat pun sugih. Nah, itu yang paling bagus yang disuruh Tuhan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar itu. Nah, jadi harta kita yang sebujurnya itu adalah harta yang kita berikan. Kita nukar mobil misalnya, nah kita suruh orang lain memanfaatkan mobil itu. Nah, itu berarti kita untuk mobil kita di akhirat. Kita banyak bisi pakaian kita berikan sebagiannya kepada orang, itulah pakaian kita di akhirat. Nah, makanan kita berikan sebagian kita makan, nah makanan itulah sagan makan kita di akhirat. Nah, jadi orang ini dunianya nyaman, akhiratnya pun nyaman. Nah, kasihan itu di dunia miskin, di akhirat fakir. Nah, dalam dunia sudah kada sing duitan, gawian pulang kada sembahyang, beramal salih kada, bedum, becatur, digardu, duit kada sing duitan. Nah, di akhirat miskin lagi. Ini paling jahat manusia.
Jahat manusia. Paling rendah manusia kedudukannya. Jadi setelah aku berpikir bahwa yang di sisi Allah itulah yang abadi, maka aku, ujar Imam Hatim Al-Asam, memberikan sebagian hartaku untuk orang-orang yang memerlukan, sagan bekal aku di akhirat. Faidah yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikut. Lalu ia tertipu dengan cara berpikirnya ini. Dan ada pula sebagian daripada mereka yang menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Bahkan ada pula yang menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu dari kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah mereka. Dan ada juga yang menyangka bahwa kemuliaan dan keagungan itu dari sebab banyak membuang-buang harta dan melakukan perbuatan mubazir dan keterlaluan dalam berbelanja. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi ketakwaannya. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapatkan kemuliaan. Dan aku yakin dengan sepenuh hati bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar. Dan sangkaan-sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi semua adalah batil dan palsu belaka. Orang yang menganggap bila aku sugih aku dimuliakan orang, bila aku berpangkat aku dimuliakan orang, bila aku jagau aku dimuliakan orang. Nah itu adalah sangkaan-sangkaan yang palsu. Sangkaan yang palsu. Yang benar itu adalah bila mana takwa. Nah, bila mana takwa itu manusia akan menjadi mulia. Karena Allah sudah menyatakan demikian dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Maka aku pilihlah jalan takwa untuk menjadikan diriku ini orang yang mulia. Nah, faidah yang kelima, sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-memaki dan umpat-mengumpat. Hal ini disebabkan daripada sifat hasad dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu. Nah, ini sifat manusia. Gibah menggibah, maki-memaki. Masalahnya itu kenapa? Karena ada dengki. Nah, apa yang didengkiakan itu bisa harta, bisa kedudukan, bisa ilmu. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya. Maksudnya, dan sesungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini. Ujar Tuhan, sudah kami bagi, belum ada muncul orangnya di dunia, sudah ada tulisannya di Lauhil Mahfuz, jatah yang diberikan kepadanya itu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid. Kami telah membagi. Belum lagi orangnya lahir ke dunia, sudah ada. Si fulan selama hidupnya akan dapat rezeki ini sekian, dapat rezeki duit sekian, dapat rezeki ternak sekian, dapat rezeki ini sekian. Nah, maka aku pun paham bahwa pembagian segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala sejak daripada alam azali lagi. Sejak alam dahulu sudah dibagi oleh Allah. Oleh karena itu aku tidak pernah hasad akan siapa
dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kada ada gunanya, kada ada untungnya orang yang dengki itu. Karena ini kada akan bisa melawan apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada si fulan itu hari ini 10 juta. Itu sudah keputusan Tuhan. Di masa azali, masa belum ada kita, diputuskan kita pada hari ini tanggal dapat duit 10 juta. Kayak apa aja orang menghalangi, kayak apa aja orang mahiri, dengki, kada akan bisa. Duit itu pasti akan sampai kepada kita 10 juta itu. Nah ini sudah keputusan Tuhan. Namun kita hirin apa gunanya? Mengurangi rezeki orang enggak ada. Kada mengurangi rezeki orang. Bahkan orang bertambah dapat pahala mun kita hiriin itu. Mana dapat duit dapat pahala pulang inya. Nang hiri ini bang, mana hiri sakit hati dapat dosa lagi. Double. Nah jadi oleh karena itu Jasidin aku paham bahwa segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala sejak daripada alam azali lagi. Oleh karena itu aku tidak pernah hasad akan sesiapa dan aku merasa puas hati dengan pembagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik harta, baik ilmu, baik kedudukan, semua nikmat-nikmat itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keenam, sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuh-musuhan karena ada suatu tujuan atau suatu sebab. Berebut napakah mungkin lalu terjadi permusuhan. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Maksudnya sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Karena itu jadikanlah ia sebagai musuh. Maka aku membuat kesimpulan bahwa tidak perlu kita bermusuh dengan siapa selain daripada syaitan. Hendak memusuh lawan syaitan. Memusuh lawan syaitan. Karena apa? Karena syaitan ini selalu berusaha menjatuhkan kita ke jurang kehinaan di dunia dan akhirat. Gawian syaitan itu aja, kada ada lain. Syaitannya kada ada mutmainnah, mun nafsu ada mutmainnah. Nafsu mun dididik, dilatih, jadi nafsu baik. Mun syaitan kada ada, kecuali syaitan Nabi kita seikung itu aja. Ajar Nabi setiap orang tuh ada syaitan. Ya sahabat, engkau pang wahai Rasulullah, aku dan Nabi ada juga syaitan, walakin aslam, tapi syaitannya tunduk dengan aku. Yang lain artinya kada ada tunduknya. Dan pada Nabi syaitan itu kada ada tunduk, selalunya berusaha untuk menggugurkan kita. Maka aku pun membuat kesimpulan bahwa tidak perlu kita bermusuh dengan siapa selain daripada syaitan. Faedah yang ketujuh yang ku ambil dari guru ujar Hatimul Asam, sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhat dan yang haram. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Maksudnya, dan tidak ada daripada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka aku pun mengetahui bahwasanya rezekiku di tangan Allah dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hartanya jaminan Allah.
Nah, dikisahkan dalam sebuah kisah, Hatimul Asam ini orangnya kada kaya, bahkan tergolong miskin. Nah, satu hari beliau ini hendak naik haji, anak banyak, kakawanan sidin bawa naik haji. Di sini kayaknya aku bepadah lawan anak biniku. Bepadah lawan anak, kumpul anak bini, aku anak naik haji tahun ini nah. 4 rombongan orang tuh, 4 rombongan kampung sini aku anak naik haji. Ujar nang bini, jarna anak mun pian naik haji mana ongkosnya? Ongkosnya mana? Meninggali kami mana? Segan di rumah kan naik haji beberapa waktu lawas pakai unta dari Iran ke Saudi itu ke Makkah. Jadi jarna bini paraya atulak. Banyak kelaparan kami tinggalkan. Ya anak nangganal kayak itu juga. Nah, kita rumah sudah jauh pada orang di sini. Pian tulak siapa nang perhatiakan di sini. Ada seorang perempuan nang halus, anak nang paling bungsu. Uji anak perempuan nang paling halus ini, ayo bahaya pian tulak. Allah aja menjaga akan kami sini gina. Nah, kami makan enggak kadakah, pokoknya Tuhan ada aja, kadang mungkin Tuhan akan membiarkan kami kelaparan di sini. Jadi bingung nang mama, bingung nang anak, maharatnya halus ini artinya. Hatimul Asam ini anakku ini makrifat lawan Tuhan yang paling halus nih. Dan ini nang kuturuti, pendapat ini nang kuturuti. Nah, jadi Hatimul Asam berangkat 4 rombongan. Basa ngokada, bekal apa kadada juga. Rumah ditinggalkan demikian. Berangkatlah Hatimul Asam menuju Makkatul Mukarramah. Nah, beberapa hari di rumah nih, sekadar ditinggali. Nah, habis bahan makan, habis apa habis. Sudah mulai kelaparan di rumah ini. Nah, pada suatu malam ada seorang amir. Kita amir itu kayak di sini gubernur lah, amir itu. Sasat kehilangan kawan-kawannya sewaktu berburu. Nah, amir ini lawan rombongan ini berburu, terpisah malam itu. Nah, amir ini kalau dapat lagi mencari kawan di mana, pengawal di mana anak buah. Sehingga si amir ini kehausan, kelaparan. Ada rumah bertemuan di situ halus sebuah. Nah, dikatuk rumah itu. Ya Amir, adakah makanan? Kami bikin kelaparan di sini di rumah sini. Ya Amir, banyu bang ada, banyu banyak. Nah, minum ya Amir, minum. Kada tahu pada Amir nih, pada gubernur kada tahu. Minum. Mana abahnya ini? Kisahkannya abahnya naik haji ini. Nah, Amirnya sudah minum. Lalu Amir ini nang pengawal ini abut jo mencari kemana si gubernurnya kada ada. Akhirnya bertemuan di rumah situ. Bertemuan si Amir bahwa orangnya kelaparan, kehausan di rumah si Hatimul Asam tadi. Nah, sekian puluh pengawal ini disuruh Amir semuaan agar meninggalkan pakaiannya, perhiasannya semuaan, makanannya diberikan segan ampun rumah itu. Ini Amir menolong aku, nah aku kehausan nih di rumah sini ada banyu. Yona ikam ada galang, ada macam-macam itu semuaan makanan tinggal di rumah sini. Nah, kita berangkat melanjutkan perjalanan kita. Nah, jadi makanan ditinggal semuaan di rumah Hatimul Asam tadi. Sampai datang Hatimul Asam, makanan tadi masih ada lagi. Nah, peninggalan si Amir dan pengawal-pengawalnya tadi. Nah, ini kisah nang di rumah ditinggalkannya Amir tadi. Membuktikan bahwa apa nanjar anak halus tadi, Tuhan kada akan membiarkan kita kelaparan di sini. Pasti ada Tuhan memberikan jalan-jalan untuk datangnya rezeki tadi. Nah, jadi itu keyakinan daripada seorang anak halus Hatimul Asam tadi. Nah, Hatimul Asam ini di perjalanan kada berduit juga. Nah, kada berduit juga, kada makanan diberi orang makan, belak ada ya kada. Ada orang sugih di rombongan itu garing. Sudah diobati macam-macam kada muju ampe. Ya orang sugih itu ada kada sih nang orang saleh nang bisa mendoakan lawan Tuhan supaya aku ni sigar. Julang ada tuh Hatimul Asam di belakang sana. Iya Hatimul Asam.
Dekiau Hatimul Asam berdoa lawan Tuhan supaya sigar orang sugih ini kawan naik haji. Sigar nang sugih. Nah, berapa dinar diberi Hatimul Asam duit oleh si orang sugih tadi sampai kawa ka Madinah, ka boleh ka rumah nukar oleh-oleh labihan duit itu lagi. Jadi itu membuktikan keyakinan si jin bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Faedah yang ke-8 yang terakhir yang kuambil daripada guru selama 30 tahun menuntut ilmu, sesungguhnya aku melihat setiap orang ada memiliki sesuatu yang menjadi pegangannya. Sebagian mereka menjadikan dinar dan dirham sebagai pegangan, dan yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan, dan ada pula yang menjadikan kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan hidup maksudnya. Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangannya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maksudnya, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempersampaikan segala urusannya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadar yang telah ditentukannya. Maka aku pun terus bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan akan daku, dan Allah itu ialah sebaik-baik tempat berserah diri. Nah, jadi itulah 8 ilmu yang ulun ambil wahai guru selama mengaji lawan pian 30 tahun itu. Lalu Syakik Al-Balkhi berkata kepada Hatimul Asam, ujar si guru nih, semoga Allah senantiasa memberi taufik kepadamu wahai Hatimul Asam. Sesungguhnya aku telah membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Maka aku mendapati isi keempat kitab ini adalah beridar pada membahas 8 masalah yang engkau sebutkan tadi. Intinya yaitu juga, intinya itu. Baik Taurat, Zabur, Injil, Quran, intinya ia 8 perkara itu. Dan siapa yang beramal dengannya, maka sebenarnya ia telah beramal dengan keempat kitab yang aku sebutkan tadi. Orang yang bisa melakukan 8 hal ini wahai Hatimul Asam, berarti dia bukan hanya mengamalkan Quran, dia mengamalkan seluruh kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul-rasul dahulu. Nah, kemudian nasihat ke-16. Nah, selanjutnya kita sambung kena insyaallah sesudah Idul Fitri. Jadi ini terakhir dahulu. Kayaknya habis hari raya insyaallah kita sambung. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah.
صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه